Kembali lagi bersama kita di Syamor TV dalam acara Distuy, Diskusi Santuy. Kali ini bersama gue Elvan dan gue Maruhan. Waduh. Wah, ada kiriman. Ada kiriman ini nih dari tetangga sebelah. Apa ulang dari gue Elvan dan Gue Maruhan Papahan. Nah, kali ini sesuai judul kita akan ngebahas sesuatu yang apa ya, orang banyak pasti mikir karena Alkitab ditranslate di bahasa Indonesia ya, jadi nggak tahu nih Alkitab bahasa aslinya apa. Sebenarnya Alkitab pada bahasa aslinya. Bahasa aslinya adalah Yunani. Bahasa Yunani untuk perjanjian baru, bahasa Ibrani untuk perjanjian lama. Tapi kenapa sih kalau misalnya kita mentelaah Alkitab harus pakai bahasa Yunani ya? Karena bahasa aslinya Yunani. Terus kenapa bahasa Yunani nih? Iya kan, banyak orang mikir, lah kan orang Yahudi, Yesus 12 murid juga orang Yahudi, kenapa pakai bahasa Yunani? Dibilang itu kita ke barat-baratan atau apa? Padahal ada sejarah di situ. Ada sejarah. Jadi ini semua bermula dari Alexander Agung. Alexander Agung apa tuh dia? Alexander Agung itu dia seorang raja dari Makedonia. Makedonia termasuk daerah tanah-tanah orang Yunani. Nah, Raja Makedonia ini, si Alexander Agung, dia murid dari Aristoteles, filsuf terkenal. Nah, si Alexander Agung punya pemikiran Helenisme. Jadi dia tuh mau bagaimana seluruh dunia ini menggunakan budaya Helenis, budaya Yunani. Kita bisa lihat dari kitab Makabe. Jadi Alexander Agung ini juga sejarahnya bersinggungan dengan sejarah orang Yahudi. Makanya kenapa dicatat di Makabe. Nah, Makabe ini kan kitabnya kitab sejarah. Kita gak mau... Itu perjanjian lama, perjanjian baru kayaknya nggak ada di Protestan. Deutro itu. Iya, itu Deuteronika. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Alkitab Protestan nggak ada tuh. Nggak ada. Tapi itu lebih jatuhnya di tengah. Iya, di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ini kita nggak mau memperdebatkan tentang teologisnya, tapi kita melihat ini sebagai data sejarah aja sih. Iya. Tapi memang Makabe ini lebih cenderung ke sejarah kan? Iya, lebih cenderung ke sejarah orang Yahudi. Oke. Coba lu baca 1 Makabe 1 ayat 1. Waduh, Deuteronika nih. Belum pernah baca gue. 1 Makabe 1 ayat 1. Alexander bin Filipus, orang Makedonia, telah merebut kekuasaan. Maka bertolaklah ia dari negeri Kitim dan dikalahkannya Darius, Raja Persia dan Media. Ia sendiri menjadi raja menghentikan Darius pertama-tama atas negeri Hellas. Nah, Darius itu yang di zaman Daniel ya? Kalau nggak salah ya? Kayaknya Darius yang sama, atau mungkin itu kayak semacam gelar kayaknya. Gue kurang ngerti juga sih. Tapi intinya di sini adalah si Alexander Agung ini dia banyak menjajah negara-negara, termasuk juga sampai India. Jadi dia dari Makedonia, dari daerah tanah yang orang Yunani, sampai ke India. Nah, dia menyebarkan budaya Helenisme, budaya Yunani. Jadi di situ bagaimana filsafat Yunani berkembang ya? Bukan berkembang sih, disebar. Oh, iya dong, berkembang. Iya, bisa dibilang gitu. Nah, terus si prajurit-prajuritnya ini mereka kan ngomong pakai bahasa Yunani udah pasti kan. Nah, tapi karena banyak pengaruh mereka menjajah di sana sini, bahasa-bahasa lain termasuk bahasa-bahasa timur juga nyampur ke dalam bahasa Yunani ini. Jadi bahasa Yunani yang disebarkan sama prajurit-prajurit Alexander Agung ini beda sama bahasa Yunaninya Plato, Aristoteles. Udah beda ya, bukan? Beda, itu beda. Nah, unsur-unsur timur juga ada. Oh, jadi kayak bahasa Inggris sekarang jadi kayak Singapore English, nah, Chinese English, Japanese English. Japanese English itu beda. Oke. Jadi di situ. Nah, terus habis itu bahasa ini karena udah sering campur-campur terus jadi ini. Nah, ini udah jadi bahasa lingua franca, jadi bahasa kayak udah bahasa internasional lah, kayak bahasa Inggris sekarang. Oh, iya. Jadi beda kalau bahasa yang di kitab suci ini yang juga dituturin sama prajurit-prajurit Alexander Agung. Ini disebutnya Yunani Koine. Atau Koine itu artinya Yunani umum. Jadi dia yang dipakai di banyak wilayah gitu. Nah, dari si Alexander Agung ini dia kan banyak menguasai daerah nih, Le. Nah, tapi dia menguasai daerahnya cuma sebentar karena dia meninggal muda gitu. Pas dia meninggal muda nggak ada keturunan. Bahkan ada gosip juga kalau dia punya selir laki-laki. Iya, jadi selir laki-laki. Selir laki-laki. Jadi waktu ditanya sama penasehatnya, waktu dia lagi sekaratul maut, ditanya siapa yang akan mewariskan tahta. Iya, yang tahta ini. Terus dia akhirnya bilang yang terkuat.
Jadi makanya itu perang besar-besaran perang itu. besar-besaran si 4 jenderalnya ini akhirnya perang, tapi akhirnya udah memutuskan ya udah deh wilayahnya dibagi 4. Nah ini juga ada di Makabe juga ceritanya. Kita baca di 1 Makabe 1 ayat 8 sampai 9. 1 Makabe 1 ayat 8 sampai 9. Para penjabatnya menjadi berkuasa masing-masing di wilayahnya sendiri. Setelah Alexander mangkat, maka mereka sekalian mengenakan mahkota dan demikian pun anak mereka sesudahnya bertahun-tahun lamanya, meskipun banyak berbuat jahat di bumi. Nah itu jadi mereka karena termasuk juga itu kan dibagi jadi 4. Nah termasuk juga Alexandria. Alexandria itu Mesir. Ada namanya Ptolemeus ya, gue baca deh ya, Ptolemaios. Nah si Ptolemaios ini dia si Peto lah udah kita sebut ya, ribet banget. Nah Mas Peto. iya pokoknya Mas Peto ini dah, si Mas Peto ini dia termasuk jenderalnya si Alexander Agung. Dia nguasain di Alexandria Mesir. Nah dia punya anak namanya Peto Philadelphos. Si Philadelphos ini dia mewarisi tahta dari bapaknya yang prajurit yang Jenderal tadi. Jenderal Alexander Agung. Waktu itu orang-orang Yahudi udah banyak yang di Alexandria. Dari Palestina mereka orang Yahudi ke Alexandria, Mesir, ya? ke Mesir. Nah, karena budaya Helenisme udah sangat mengakar saat itu di seluruh dunia, termasuk juga di Alexandria, orang-orang Bahkan sampai Yahudi. Asia ya, India. Iya, sampai India. Tapi nggak sampai kayak yang Asia Tenggara mungkin. Enggak, Karena kayaknya enggak. peradaban Asia Tenggara Iya, masih udah. ketinggalan. Masih ketinggalan. Nah, terus habis itu orang-orang Yahudi ini jadi mereka udah nggak bisa bahasa Ibrani lagi. Wow. Nah, terus si Peto Philadelphos ini akhirnya mereka kayak ngasih subsidi lah. Yaudah deh, karena lu nggak bisa bahasa Ibrani lagi, ini gue kasih subsidi buat lu datengin buat ini. Gue datengin yang 72 sarjana-sarjana Yahudi buat terjemahin kitab-kitab Yahudi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Jadi itu dulu awalnya kitab-kitab Yahudi itu nggak langsung kayak kita sekarang lah, udah ada perjanjian lama di otak kanonika, enggak. Dulu tuh mereka terpisah-pisah, Taurat sendiri, terus kitab nabi-nabi sendiri, kitab sejarah sendiri. Dan dulu nggak semua orang Yahudi nerima kitab-kitab di luar Taurat. Jadi dulu yang terima kitab-kitab Taurat itu biasanya dari kalangan Farisi. Yang nerima kitab Taurat dan kitab-kitab yang lain, kitab nabi-nabi segala macam, Mazmur semuanya pakai lah. Kitab-kitab lain itu orang-orang Farisi. Nah, sedangkan orang-orang Saduki dia cuma terima kitab Taurat doang. Jadi ibarat kata Saduki ini sola scriptura, dia cuma percaya Taurat aja, dia nggak percaya tulisan-tulisan lain setelah Taurat. Oke. Nah, baru akhirnya diterjemahin lah kan. Nah, terjemahan kitab Yahudi ini disebut bahasa Yunaninya Evdomikonta atau bahasa Yunaninya Septuaginta. Septuaginta sendiri artinya si 70. Maksudnya karena itu 70. Yang 70 kan sarjananya kan ada yang 72 tapi dibulatin jadi 70. Nah, di dalam Septuaginta ini nggak cuman kitab Taurat dan kitab-kitab nabi-nabi doang, tapi kitab-kitab Deuterokanonika dimasukin dalam situ. Yang kitab-kitab cuman kitab sejarah aja juga dimasukin. Tapi kan itu kan zaman sebelum zaman sebelum Yesus Kristus nih, Tuhan Yesus. Nah, sekarang zamannya Tuhan Yesus nih, kenapa sampai ada bahasa Yunani yang malah dipakai gitu? Padahal kan Tuhan Yesus sendiri orang Yahudi, dia berguna bahasa Aram. Kenapa pencatatan kitabnya malah jadi bahasa Yunani gitu? Iya begini, jadi memang orang-orang Yahudi waktu zaman Kristus mereka cuma menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa liturgi aja. Sedangkan mereka sehari-hari pakai bahasa Aram, dan bahasa Aramnya itu beda kayak bahasa Aramnya orang Suriah. Ada logatnya sendiri namanya bahasa Aram Yahudi. Nah, tapi kan kasusnya waktu itu Palestina kan dijajah sama bangsa Roma kan. Jadi coba kita bayangin kayak Indonesia waktu zaman Belanda. Indonesia dijajah sama Belanda, terus ada banyak bangsa-bangsa yang di Indonesia. Ada orang Belanda, ada orang Jerman, ada Portugis, orang Tionghoa juga, ada orang Portugis juga. Di situ kan campur-campur. Nah, zaman dulu juga kayak gitu. Tapi karena zaman Kristus ini sudah ada lingua franca yang pakem, jadi mereka misalnya orang Yahudi, terus ada orang asing misalnya yang bukan orang Yunani, mereka
kan misalnya Yesus nggak bisa nggak bisa bahasanya, bukan Yesus ya, misalnya orang Yahudi ini nggak bisa bahasanya si orang asing ini. Nah, orang asing ini nggak bisa bahasa lokal. Jadi yang untuk mempertemukannya adalah mereka pakai bahasa Yunani. Kayak kita sekarang kalau pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Misalnya kita mau nge-DM Remar Martin nih. Nggak mungkin kita pakai bahasa Tagalog kan? Nggak mungkin kan? Udah pasti beda itu Thailand. Tagalog bukan bahasa Thailand ya? Bukan. Tagalog mah Filipina. Filipina. Nah, tapi untuk Pinoy. Nah, untuk menjembatin ini kita pakai bahasa Inggris. Zaman dulu juga kayak gitu. Orang asing sama orang asing untuk menjembatinnya pakai bahasa Yunani. Nah, Kristus pernah ngomong sama orang Yunani. Coba kita baca nih ya. Dari Markus 7 ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Kita nggak bakal bahas ini secara teologis ya. Tapi di sini adalah intinya Kristus ngomong sama orang Yunani. Ini bahkan sama orang Yunani loh. Gak mungkin si orang Yunani ini bisa bahasa Aram. Karena mungkin aja sih. Bahasa internasional pada waktu itu aja udah bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Jadi kemungkinan terbesar, walaupun ini bukan suatu tafsiran yang pasti ya, tapi kemungkinan terbesar adalah Kristus berbicara dengan menggunakan bahasa Yunani sama perempuan ini. Nah, selain ini juga banyak orang kadang-kadang bertanya begini nih, Le. Kok nama juga bisa diubah? Oh iya tuh. Dari kalau Yesus kan bahasa Yunaninya? Yunani Yesus. Kalau bahasa Aramnya ada Iso, terus kalau bahasa Ibraninya bisa Yeshua. Nah, kenapa nama bisa berubah? Karena banyak orang bilang kan Yohanes saja jadi Bang Anes. Iya Yohanes ya Yohanes. Tapi kan kalau bahasa Ibraninya Yohanes tuh Yohanan. Kalau bahasa Arabnya Yahya. Bukan, bahasa Arabnya Yohana. Oh, Yohana. Nah, ini jadi karena apa ya? Memang lidah ya, kayak kalau orang Arab kalau bilang Mike misalnya Maiku, gue tuh ada tuh dulu orang Jepang kan? Iya, orang Jepang. Sorry. Kok orang Arab? Iya, karena memang nggak bisa secara budaya nggak bisa. Kayak Andreas Andoresu misalnya gitu. Kalau Ervan kan jadi Eruban. Iya, Eruban. Lebih aneh lagi kan. Nah, ini juga ada buktinya nama Yeshua dalam perjanjian lama berubah jadi Yesus. Jadi nama Yesus itu sebenarnya cukup pasaran sih. Nah, itu juga sempat digunakan juga sama orang di perjanjian lama. Dan di Septuaginta yang bahasa Yunani ini nama Yeshua ini jadi Yesus. Coba kita lihat ya. 2 Tawarik 31 ayat 15. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yeshua, Samaya, Amaria, dan Sekanya. Dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak. Nah, jadi nama Yesus ini udah kayak rada pasaran gitu. Mungkin kayak Asep, tapi nggak sepasaran Asep juga sih. Itu nama loh. Iya. Artinya ganteng loh. Kasep itu mah. Kasep ya. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan Septuaginta, jadi ini Septuaginta bukan dibikin-bikin sama orang Kristen, emang orang Yahudi sendiri terjemahin Septuaginta ratusan tahun sebelum Kristus ada. Nah, di dalam 2 Tawarik ini bunyinya dia Heros Odom ke Benyamin ke Yesus. Jadi Yeshua ini dalam bahasa Yunani oleh orang Yahudi sendiri, bukan orang Kristen nih. Ini kalau udah bahasa Latin kayak gini, udah bahasa Yunani kayak gini, editornya Asian anjir. Oh iya, pakai bahasa harus iya. Bahasa itu. Terus. Nah, berarti intinya bahwa memang karena ada pergerakan yang si Alexander tadi, pada akhirnya bahasa Yunani berikut budayanya tersebar seluruh termasuk ke Palestina juga. Iya, sampai ke Asia. Asia apa sih namanya kalau Arab sana? Asia Timur ya? Bukan sih kayaknya, Asia Selatan kayaknya deh. Ya pokoknya itulah. Ya gitu dah. Kita nggak usah sosan geografi deh. Pokoknya sampai Asia gitu, sampai Palestina, Arab nggak masuk nggak? Masuk kan? India aja masuk kan? Kalau Arab hampir. Tapi nggak terlalu ini. Terus ya intinya gara-gara itu jadi akhirnya peradaban di dunia juga mengadopsi
bahasa Yunani, tapi ya dan filsafat-filsafat juga tersebar di situ. Dan kebetulan setelah masanya itu udah pakem gitu, bahasa Yunani sudah menjadi bahasa internasional, barulah muncul kekristenan dan diawali dengan Yesus Kristus. Nah, ngomong-ngomong nih tadi soal Septuaginta ini, salah satu penterjemah Septuagintanya itu menurut tradisi sudah pernah bertemu dengan Kristus. Simeon. Jadi Simeon dari Kirene? Bukan, Simeon yang kata bawa bayi Kristus. Bayi Kristus yang akhirnya yang nunggu dia yang nggak akan mati sebelum nunggu Kristus. Nunggu Mesias, terus yang kata dia ngomong, sekarang ya Tuhan biarlah aku berpulang dari Mesias karena aku telah melihat terang daripadamu. Si Simeon itu jadi dia hidup memang udah mungkin hampir 100 tahun atau udah 100 tahun lewat baru Kristus lahir. Nah, dia tuh menurut tradisi dia yang ikut menerjemahkan Septuaginta ini. Jadi padahal kalau di film-film Tuhan Yesus dia malah kayak yang baju compang-camping gitu anjir. Enggak, dia imam. Iya, enggak, maksudnya enggak compang-camping banget, tapi yang udah lesu banget. Iya, karena udah tua kali ya. Nah, jadi itu sebenarnya cukup bukti bahwa si penterjemah Septuaginta ini bukan dibuat-buat sama orang Kristen, emang orang Yahudi sendiri pakai itu. Nah, ada juga penggunaan bahasa Yunani selain di situ di salib Kristus juga ada kan, kita lihat di Yohanes 19 ayat 19 sampai 20. Yohanes 19 ayat 19 sampai 20. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani di sana juga terkenal pasti karena lingua francanya kan. Nah, kalau bahasa Latin terkenal karena mereka pada waktu itu dijajah sama Romawi. Romawi itu bahasa hukumnya udah pasti bahasa Latin. Nah, terus sama bahasa Ibrani sebagai bahasa ritusnya mereka, bahasa liturgisnya mereka. Itu bahasa Ibrani zaman itu nggak dituturin, cuman pakai bahasa liturgi aja karena kan banyak orang-orang dari server sebelah biasanya ngomong, kok kenapa Injil nggak ditulis pakai bahasa Ibrani? Ya iyalah, orang kagak ngerti juga kalau pakai yang ngerti cuman ini doang, sarjana agama doang. Ya tapi penggunaan Yunani itu bukan cuma sekedar di Alkitab ya. Tahu nggak? Kenapa? Setelah di jemaat mula-mula tuh simbol Kristen itu bukan yang salib kayak sekarang awalnya. Ya udah dipakai sih, cuman dia lebih simbol Kristen itu yang ikan itu loh. Oh iya, karena yang ikan. Terus karena kata ikan itu dalam bahasa Yunani itu apa gitu singkatan. Iya itu, terus jadi nanti dia dari singkatan itu dipecah artinya Yesus Kristus anak Allah. Ya itu gue lupa, cuman istilahnya tapi gitu gue lupa tulisannya. Ini di luar skrip nih, gue tiba-tiba teringat. Iya emang benar. Jadi memang bahasa ya kayak karena gimana? Karena kekristenan ini kan gerakan internasional. Gerakan internasional dari ujung ke ujung. Nah, mau nggak mau supaya gerakan ini, supaya yang agama ini tersebar lebih baik, ya kita pakai cara apa lagi? Bahasa Yunani. Kayak contohnya aja jurnal-jurnal Kristen internasional zaman sekarang ditulis pakai bahasa apa? Nggak mungkin kan ditulis pakai bahasa apa? Ntar gue dibilang penistaan budaya lagi. Nggak mungkin kan misalnya ditulis pakai bahasa Ogre gitu misalnya. Ogre, iya. Udah pasti pakai. Siapa yang baca nih? Nih siapa yang baca kagak ngerti kan? Bahasa liturgisnya Ogre itu kan. Fairin, apalah itu segala macam. Makanya mau nggak mau harus pakai bahasa Yunani. Nah, terus orang-orang tadi kan kita udah cerita bagaimana ada orang-orang Yahudi dari Palestina, mereka pindah ke Alexandria kan, sampai bergenerasi budayanya mereka budaya Helenis, budaya Yunani. Nah, dari orang Yahudi yang di perantauan ini yang udah bergenerasi berbudaya Yunani, mereka ada yang balik lagi ke Palestina. Dan ini tercatat di Kisah Para Rasul. Coba kita baca. Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepala janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, ini ya pokoknya ada yang konfliknya pada masa itulah. Jadi di kekristenan tuh selalu ada konflik. Jangan orang-orang bilang, gue bosan sama kekristenan, gara-gara kristen banyak konflik. Ya dari dulu udah di kitab sucinya sendiri dijelasin ada konflik. Tapi emang kalau nggak ada konflik ya nggak upgrade lah. Iya, nggak upgrade. Lu harus terima ini sepenuh hati. Oke, kita nyambung lagi. Iya, nanti jadi melebar. Yunani.
ada orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Nah, orang Ibrani ini adalah orang-orang Yahudi yang memang udah terus di Palestina, orang-orang Yahudi berbahasa Yunani ini orang-orang Yahudi yang dari Alexandria dan tanah-tanah orang Yunani ini yang udah berbudaya Helenis segala macem. Nah, ini dia disebut orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Jadi memang pada zaman Kristus sendiri, pada zaman gereja udah ada orang Yahudi berbahasa Yunani. Jadi kalau misalnya cukuplah orang-orang bisa bilang kok kenapa bahasa kitab sucinya pakai bahasa Yunani, ya orang Yahudi sendiri. Iya, Yahudi sendiri sudah menggunakan bahasa Yunani. Sudah menggunakan bahasa jauh Yunani. sebelum ada Yesus Kristus. Jauh sebelum ada Yesus Kristus sudah ada bergenerasi-generasi. Sampai mereka balik ke Palestina, mereka tetap pakai bahasa Yunani. Jadi ibarat kata kayak misalnya apa namanya ya? Misalnya orang Belanda nih, orang Belanda yang di Indonesia, terus habis itu mereka balik ke Belanda, kadang-kadang mereka kan budayanya masih ada campur-campur budaya Jawa apa segala macam. Jadi kalau di Depok tuh kan banyak orang Belanda ya, Le? Gimana tuh? Oh, Belanda Depok nih. Iya, Belanda Depok. Kagak bisa bahasa Belanda. Kagak bisa bahasa Belanda. Nah, iya. Malah bahasa Betawi dia bisa. Bahasa Betawi bisanya. Jadi buat kayak kalau neneknya sih yang masih kamu dari mana pergi? Masih ini ya. Gitu. Iya, masih pakai yang ada kamu dari mana kamu pergi? Yang masih begitu. Nah, jadi kurang lebih penggambaran seperti itu ya. Penggambarannya seperti itu. Tapi kenapa bahasa Yunani malah kayak tetap menjadikan dasar studi bahasa Alkitab nih? Nah, karena kalau misalkan kita nih, gue sendiri kan, kalau misalnya lagi mentelaah Alkitab itu ada ayat yang nggak membingungkan nih, kayaknya maknanya susah diterjemah, susah ditelaah. Gue harus lihat penjajaran bahasa Yunaninya dulu. Kenapa bisa lebih enak gitu pakai menggunakan bahasa Yunani? Karena mungkin karena kata-katanya lebih banyak kali ya. Iya, berbendaharaan katanya. Lebih kompleks. Apa tuh yang kata cinta tuh, Le? Iya, jadi kata kasih dalam Yunani aja ada 3 level. Ada eros, philia, sama agape. Padahal kalau di Indonesia kan jadi kasih. Kalau misalnya di Inggris kan jadi love aja. Nggak ada tuh yang kayak pembagian-pembagiannya gitu. Ada paling lebih halus sama mana. Oh, mungkin kayak Jepang. Oh iya, ada Suki, ada Ai, ada Suki. Ada yang paling tinggi Ai. Iya, paling tinggi Ai Steru. Yang keduanya Suki, yang bawahnya gue nggak tahu dah. Kalau yang koi itu kayak misalnya kita melakukan cinta, maksudnya melakukan cinta tuh kayak berkencan, apa itu koi. Koi wasuru. Oh, koi wasuru ya? Iya. Koi suru partin ku. Jadi kalau misalnya di Jepang kayak gitu, jadi ada agape, Jepang ada agape, ada aisteru, suki, sama koi. Nah, sama kayak di Yunani berarti memang. Iya, sama kayak Yunani. Jadi berarti memang bahasa Yunani sendiri kompleks berarti kan? Nah, bahkan ada bahasa Yunani sudah pasti terpengaruhi dengan filsafat Yunani kan. Nah, ada bapak gereja yang bilang kalau filsafat Yunani itu bagaikan perjanjian namanya orang Yunani. Jadi sebelum mereka menerima kekristenan, kan Yunani kan tersebar melalui budaya kekristenan tersebar melalui budaya Yunani. Banyak yang bilang bapak-bapak gereja banyak berpendapat kalau itu sebagai persiapan. Jadi ada filsafat Yunani dulu, mereka berpikir tentang alam semesta, berpikir tentang Allah segala macam. Baru nanti kekristenan datang buat menggenapi apa yang mereka apa yang mereka filsafatkan. Makanya kenapa bahasa Yunani diciptakan sedemikian rupa kompleks supaya untuk mengekspresikan agama Kristen yang ribet ini, yang rumit ini mau nggak mau sudah pasti harus pakai bahasa yang kompleks juga. Iya, benar. Nggak bisa kayak misalnya apa ya? Karena memang nggak ini aja, memang semakin kompleks bahasa itu semakin bagus informasi yang diberikan. Nah, benar, semakin detail. Kenapa bahasa Inggris lebih nyaman digunakan banyak di internasional? Karena banyak hal yang nggak bisa dijelaskan bahasa Indonesia contohnya. Ya, banyak hal yang nggak bisa diartikan dengan bahasa daerah lain. Bahkan gue lupa bangsa mana yang nggak ada kata terima kasih mereka. Ada kata terima kasih nggak ada. Jadi kalau misalnya lu dikasih makanan ya udah diem aja. Nah, jadi kan udah jelas kan bahasa itu menggambarkan ini bangsa itu. Makanya kenapa bahasa Yunani mungkin ya menurut gue mungkin memang ya sudah mempersiapkan bangsa Yunani, bagaimana mereka ada dongeng-dongeng dulu pertama, baru nanti filsafat, baru nanti mereka ada sedikit mengembangkan sains, baru akhirnya kekristenan masuk. Supaya pas kekristenan masuk yang sudah sangat kompleks ini, bahkan ada beberapa kata-kata yang ada di dalam Injil yang Kristus ucapkan, konon ada beberapa yang menggunakan bahasa Yunani.
Iya, bahasa Yunani yang karena artiannya itu nggak ada yang setara di bahasa Ibrani, bahasa Aram. Karena bahasa Aram juga kan nggak sekompleks bahasa Yunani. Tapi sayang banget ya Yunani menjadi negara yang kolaps. Nah, itu sangat disayangkan. Padahal dia sudah sudah pernah menjadi budaya internasional. Gitu-gitu negara mayoritas Ortodok tuh. Oh iya, Ortodok 90% Ortodok. Siap. Oke deh, mungkin kesimpulannya, udah tadi lah. Iya, kesimpulannya tadi. Gue suka kayak gitu emang. Sekian dulu video dari Syamor. Asik. Jangan lupa share gitu. Udahlah, mereka udah tahu lah. Iya. Pokoknya lu share ya, biar share ke kakak-kakak sekolah minggu juga harusnya share bisa. Iya, biar bisa ngejelasin ke adik-adik sekolah minggunya. Biar nanti bingung nih. Dikira Alkitab tuh emang dari sononya bahasa Indonesia lagi kan. Iya, ntar murtad lagi kalau gitu. Wah, ternyata selama ini kita ditipu oleh kakak sekolah minggu. Mungkin kadang-kadang kan ada tuh narasi-narasi kayak gitu. Jadi kakak sekolah minggu, kita update generasi. Karena sama-sama itu kita tanggung jawab generasi. Iya, tanggung jawab generasi. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Nyalain lonceng kalau perlu. Harus lah. Terus apa lagi ya? Kalau misal ada sebuah artikel yang kalian tulis atau apa pertanyaan, bisa ke email di Syamor di padepokansyamor@gmail.com. Dan thank you for watching. See you in the next video. Dadah.